Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali investasi di Bibit dan aku akan menjawab pertanyaan teman-teman mengenai Bibit ya. Sebelumnya aku bakal manfaatin dulu bonus referralku dan kita sekaligus berinvestasi ya kan. Kamu bisa lihat cara investasinya seperti ini. Di sini aku bakal pakai saldo cashbackku sebanyak 150.000. Nah, aku tinggal checklist di sini, kemudian aku tinggal masukin berapa jumlah yang pengen aku beli. Mungkin aku belinya kali ini 150.000 aja ya kan. Ya udah, kita tinggal pencet, kita tinggal atur di sini jadi dana pensiun, kemudian kita beli di sini. Nah, nanti dana pensiunku bakal diarahkan ke Sukor Invest Stable Fund. Kita pencet setujui, kemudian pencet bayar sekarang. Aku akan bayar menggunakan Bank Jago. Karena kebetulan lagi ada saldo di Bank Jago ya kan. Bagi kamu yang belum punya akun Bank Jago, kamu bisa buka dan kamu bisa manfaatin bonus-bonus dari Bibit. Lumayan ya, kamu bisa dapat sekitar 50.000 sampai 75.000. Ya udah, kita tinggal pencet bayar sekarang di sini, lalu masukkan password seperti biasa. Kalau udah beres, kamu tinggal pencet lanjut di sini ya kan. Nah, pembayaran berhasil. Kita tinggal pencet selesai. Kalau misalnya kita reload, sekarang udah sampai proses verifikasi manajer investasi. Kita tinggal nunggu berapa saat, nanti pasti pembeliannya akan berhasil dalam waktu beberapa hari kerja teman. Karena hari ini hari libur, nanti pasti bakal diprosesnya mulai dari Senin atau Selasa. Sekarang saldoku udah bertambah ya kan. Oke, kita sekarang bakal langsung menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertama dari Kak Tanya Sama 38. BTW ini halal atau enggak bang main kayak gini di Bibit? Nah, jadi di Bibit ini kalau misalnya by default itu nggak halal ya teman. Tapi kamu bisa mengubah Bibit ini untuk supaya bisa menjadi halal. Caranya gimana? Kamu bisa Google di sini, kamu tinggal klik ke bagian ini ya teman, cara aktifkan Bibit Syariah. Kamu tinggal buka di sini. Nah, nanti di sini bakal dijelasin gimana sih caranya supaya kamu bisa menggunakan Bibit Syariah. Kalau misal kamu menggunakan fitur Bibit Syariah ini, nanti di Bibitnya bakal secara otomatis hanya akan menunjukkan reksadana yang sifatnya syariah. Kalau misalnya by default ini mati, tapi kamu bisa nyalain. Cara nyalainnya gimana? Kamu tinggal ikuti langkah berikutnya kan. Fitur ini berfungsi supaya aplikasi Bibit hanya menampilkan reksadana syariah dan juga SBN syariah aja. Reksadana non syariah dan SBN non syariah akan di-hide ketika kamu mengaktifkan fitur ini. Caranya gimana? Kamu bisa ke bagian setting. Nah, nanti di bagian setting ini, di bagian bawah e-statement sama di atas smart login, ada tombol Bibit Syariah. Nah, kalau kamu pengen investasinya hanya reksadana yang sifatnya syariah, aku sangat rekomendasi kamu nyalain fitur ini ya, men. Kamu nyalain fitur Bibit Syariahnya. Dengan kamu nyalain, nanti akan ditunjukkan hanya yang merupakan reksadana syariah. Di sini kamu tinggal baca, klik profil, aktifkan toggle Bibit Syariah. Setelah Bibit Syariah diaktifkan, maka Bibit hanya akan menampilkan reksadana syariah aja. Reksadana non syariah otomatis tidak akan ditampilkan pada aplikasi Bibit kamu. Nah, jadi buat katanya sama, kamu bisa nyalain toggle-nya dan kamu bisa hanya berinvestasi di reksadana yang bersifat syariah ya. Untuk menghindari reksadana yang bersifat haram. Nah, semoga ini bisa membantu kamu ya. Berikutnya dari Kak Trionois Chester, Mas Bro, saya baru pemula nih di Bibit, tapi saya ingin membangun investasi sendiri tanpa bantuan robo advisor. Soalnya saya mau keuangan saya 100% di RDPU daripada di robo advisor keuangannya masih terbagi. Apakah bisa? Nah, di sini udah dibantu jawab oleh Kak Sulistiawan, yaitu bisa. Jadi bener banget ya, kamu bisa untuk mengatur seperti ini karena Bibit ini merupakan platform membeli reksadana yang sangat fleksibel. Kamu caranya gimana? Kamu tinggal ke bagian home ini. Nah, di sini kan kamu ada pilihan portofolio buat baru. Kamu tinggal bikin portofolio baru di sini aja. Nah, di sini kalau misal kamu masukin ke dana pensiun, otomatis nanti kan kamu bakal menggunakan Bibit Robo, yaitu nanti kamu bakal dibagi ke 3 alokasi, yaitu Bibit reksadana obligasi, reksadana pasar uang, dan reksadana saham, sesuai dengan profil resiko kamu. Nah, kalau misal kamu nggak mau, kamu tinggal bikin portofolio sendiri, kamu tinggal bikin goal sendiri aja. Bibit goals di sini, kamu tinggal pilih, kamu pengen pakai dana ini buat apa? Kamu bisa atur dan kustomisasikan sendiri ya kan. Misal kamu pengen untuk membeli kendaraan, ya udah kamu tinggal terapkan di sini, terus kamu tinggal masukin namanya, terus berapa uang yang harus terkumpul, kapan tujuannya ingin tercapai. Jadi kamu bisa menggunakan fitur seperti ini ya, tanpa harus kamu berinvestasi di Bibit Robo. Aku pribadi kalau misal kamu cek, kamu lihat Bibit Roboku yaitu dana pensiun, aku cuma masukin kecil aja. Ini tujuannya hanya untuk klaim bonus referral. Tapi portofolio utamaku di mana? Portofolio utamaku di bagian investor habit ini, di mana aku bisa mengalokasikan sendiri, aku pengen masukinnya kemana aja. Jadi kalau menurut aku pribadi, langkah yang kamu lakukan ini adalah langkah yang tepat, di mana kamu pengen ngatur sendiri portofolio kamu ya kan. Menurut aku pribadi, Bibit Robo ini lebih cocok buat kamu yang bener-bener nggak mau pusing soal investasi, bener-bener nggak mau tahu 1% pun ya kan. Cuman bagi kamu yang misalnya punya waktu, bagi kamu yang pengen mempelajari lebih soal investasi, lebih baik kamu mengatur portofolio sendiri di sini. Nah, semoga jawaban ini bisa membantu kamu ya. Nanti kalau misalnya kamu ada pertanyaan lagi, boleh tulis kolom komentar, nanti aku bakal bantu jawab. Atau mungkin nanti aku bakal bantu jawab trik untuk investasi mulai dari nol. Berikutnya dari Kak Dikan Gaming. Bang, mau nanya, kalau udah jatuh tempo, kita wajib tarik, apa kita terusin nabung bang? Makasih.
Nah, jadi gini ya, teman, berbeda dengan instrumen investasi yang lain, katakan kalau misalnya P2P lending, itu kan P2P lending biasanya ada sistem jatuh tempo, di mana kalau misalnya udah jatuh tempo, nanti dana kita bakal dikembalikan dana pokok beserta bunganya. Nah, kalau di Bibit ini, sistemnya adalah nggak ada sistem jatuh temponya, kecuali kamu ngeset sendiri ya, teman. Jadi di Bibit ini, sistemnya adalah kamu bebas, kamu mau masukin kapanpun, kamu bebas, kamu narik kapanpun juga boleh. Cuman yang perlu kamu perhatikan adalah kalau misalnya kamu investasi dalam jangka pendek, ya sebaiknya kamu investasinya yang sifatnya lebih rendah resiko atau yang grafiknya lebih konsisten naik. Contoh kamu investasi reksadana pasar uang karena grafiknya selalu naik. Tapi kalau misalnya kamu investasi jangka pendek, ya kamu jangan menggunakan reksadana seperti saham. Karena kalau misalnya kamu gunakan reksadana saham, itu benar-benar nggak bisa ditebak. Kita nggak tahu dalam 1 bulan ke depan saham bisa gimana, 2 bulan ke depan bisa aja lagi nyungsep, 3 bulan lagi bisa aja lagi tinggi-tingginya. Jadi kalau misalnya kamu investasi reksadana saham, itu dalam jangka pendek itu nggak efektif, tapi lebih efektif kalau misalnya kamu pengen gunakan untuk reksadana yang ditabung untuk jangka panjang. Misalnya kamu pengen nariknya tuh 15 tahun lagi, nariknya 10 tahun lagi. Nah, itu boleh kamu menggunakan reksadana saham. Jadi dalam memilih portofolio, kamu harus sesuaikan yang pertama adalah dengan tujuan keuangan kamu dulu. Kamu pengen nariknya itu kapan? Apakah kamu nariknya 1 bulan lagi? Apakah kamu nariknya 1 tahun lagi? Kamu nariknya 5 tahun lagi? Atau misalnya dana ini bakal digunakan 15 atau 10 tahun lagi? Itu yang akan menentukan kamu lebih bagus investasinya di reksadana yang berjenis seperti apa ya. Jadi nggak ada sistem jatuh tempo, sistemnya adalah kamu boleh setor kapanpun, kamu boleh tarik kapanpun. Kalau misalnya kamu ada pertanyaan lagi, nanti boleh tulis kolom komentar, aku bakal bantu jawab lagi ya. Semoga bermanfaat buat kamu. Nah, pertanyaan berikutnya dari Kak Gratis YouTube. Kalau depo lewat GoPay, apakah penarikan bisa lewat GoPay? Nah, jadi jawabannya adalah nggak bisa ya. Kalau misal kamu pengen melakukan penarikan, ini hanya bisa melalui bank ya, teman. Kalau misal kamu, kita contoh aja, kita buka di sini, katakan aku mau jual reksadana obligasiku, yaitu Sukor Invest Stable Fund. Aku katakan pengen jual di sini. Di sini kamu bisa memilih ya, teman. Kamu pengen jualnya ke rekening apa? Sumber rekeningnya adalah dari BCA. Kalau misalnya kamu milih bank yang sama dengan sumber rekeningnya atau bank penampung dari reksadana tersebut, kamu nggak bakal dikenakan biaya sama sekali. Tapi kalau misalnya berbeda, misalnya sumber rekeningnya BCA tapi kamu narik ke BRI atau kamu narik ke Cbank, ya itu bakal dikenakan biaya admin. Biaya adminnya itu berapa? Itu bisa dari 2.500 sampai 6.500. Nah, tapi pertanyaannya di sini, apakah bisa melakukan penarikan lewat GoPay? Jawabannya adalah nggak bisa. Di sini kamu hanya bisa menarik ke bank. Banknya bisa apa aja? Banknya bisa semua bank. Caranya kamu bisa tinggal ke bagian setting, kamu bisa add bank apapun di sana ya, teman. Aku pribadi, aku udah nge-add banyak bankku di aplikasi Bibit. Kalau misal kamu cek nih, aku udah add bank BCA, Bank Jago, Bank Neo, Cbank, nanti bakal aku add lagi Bank Tomorrow dan lain-lainnya, teman. Saranku pribadi, kamu koneksikan aja semua bank yang kamu punya. Kemudian pas kamu lakukan penarikan, kamu tariknya yang banknya sama dengan bank penampung reksadana tersebut supaya kamu bisa terhindar dari biaya admin. Itu lumayan banget ya. Semoga membantu buat kamu ya. Nah, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir yang aku jawab biar video yang gak kepanjangan. Dari Kak Fahmi Maulana, kan ketika mau invest ada waktu dan pilihan. Nominal invest jangka waktu 1, 2, 3 sampai seterusnya. Semisal saya invest 500.000 dalam waktu 1 tahun, tapi pas bulan ke-6 ada keperluan mendadak yang urgent. Bisakah kita ambil uang investnya? Nah, di sini udah dibantu jawab dari Kak Dimas Kurniawan. Di Bibit bisa tarik kapan aja, cuma perlu waktu maksimal 7 hari kerja sampai uang masuk ke rekening. Nah, jadi bener banget ya, di Bibit itu sistemnya kamu bisa narik kapanpun, kamu bisa setor kapanpun. Cuman yang perlu dipertimbangkan adalah apakah nanti pas narik itu kamu dalam keadaan minus atau enggak. Kalau misalnya kamu beli reksadana yang selalu sifatnya naik, contoh yang aku beli di sini katakan Sukor Invest Stable Fund. Kan ini di sini grafiknya kamu bisa lihat di sini ya. Grafiknya adalah selalu lurus naik ke atas. Artinya apa? Artinya kalau misalnya aku nyetor uangku di Sukor Invest Stable Fund, kapanpun aku mau menarik uangku ini, uangku nggak akan dalam keadaan minus karena uangku sifatnya selalu naik. Hari ini bakal lebih tinggi dari kemarin, hari esok akan lebih tinggi dari hari ini. Cuma kelemahannya ya mungkin returnnya nggak bakal bisa setinggi itu. Returnnya nggak bakal bisa mengalahkan investasi yang lain yang bisa katakan belasan persen, 20%, nggak bisa. Cuman returnnya hanya sekitar 7% sekian. Nah, jadi kalau misal pertanyaannya bisakah kita ambil uang investnya? Jawabannya adalah bisa. Kamu bisa narik kapanpun, kamu bisa store kapanpun, tapi harus disesuaikan dengan reksadananya. Jangan sampai kamu beli reksadana saham, tapi dalam beberapa saat ternyata kamu pengen jual lagi dalam keadaan minus. Akhirnya kamu investasi bukan menguntungkan, malah merugikan. Nah, gimana cara mensiasati ini? Cara mensiasatinya adalah kamu bisa nonton videoku yang sebelumnya ya, teman. Di sini aku pernah bikin video yaitu jangan investasi kalau belum ini. Kamu bisa tonton videoku yang ini aku uploadnya sekitar 21 November 2021. Nah, di video ini aku udah bahas apa aja sih yang perlu kamu siapkan sebelum kamu mulai investasi. Salah satu contohnya adalah asuransi, itu kamu harus siapin dulu sebisa mungkin kamu punya asuransi
asuransi dulu sebelum kamu mulai investasi. Kalau misal kamu malas beli asuransi, bisa kamu menggunakan BPJS dulu. Nah, yang kedua, ini juga merupakan hal yang penting, yaitu apa? Yaitu adalah dana darurat. Apa itu dana darurat? Dana darurat itu simpelnya adalah kamu simpan emergency fund kamu. Jadi kamu siapin uang yang bisa kamu gunakan kalau misalnya sewaktu-waktu kamu butuh dana. Dengan kita miliki dana darurat ini, artinya kalau misalnya suatu saat kita butuh uang, misal mendadak kita perlu uang, kita bisa langsung menggunakan dana darurat itu tanpa perlu menjual aset portofolio investasi kita. Nah, di sini aku juga udah jelasin berapa banyak dana darurat yang perlu disiapkan. Tapi simpelnya itu biar gak ribet, kamu bisa ikuti rule of thumb-nya aja ya, man. Di sini aku siapin kalau misalnya kamu masih belum punya tanggungan, katakan kamu lajang, kamu gak nanggung siapa-siapa, kamu gak perlu ngasih uang ke siapa-siapa, kamu boleh siapin 3 kali bulan pengeluaran kamu. Misal kamu sebulan pengeluarannya 5 juta. Ya udah, kamu siapin 15 juta sebagai dana darurat kamu. Jadi kalau misalnya nanti kenapa-napa, kamu bisa menggunakan dana darurat tersebut untuk hidup selama 3 bulan. Atau misal kamu tiba-tiba butuh dana apapun, kamu bisa menggunakan dana darurat itu. Tapi dana darurat itu bukan untuk kalau misal kamu pengen belanja atau apa, jangan ya teman. Dana darurat itu hanya digunakan kalau benar-benar darurat dan kamu butuh uang. Nah, kalau misal kamu udah menikah, saranku kamu menyiapkan paling nggak 6-9 kali pengeluaran. 6 bulan pengeluaran, katakan sebulan pengeluaran kamu bersama dengan istri kamu mungkin 10 juta. Ya udah, kamu siapin 6 kali 10 juta, yaitu 60 juta ya. Nah, kalau misalnya kamu udah punya keluarga, terus kamu udah punya anak, terus kamu udah punya tanggungan, segala macam, pengeluaran kamu lebih besar, aku rekomendasikan kamu siapin 9-12 kali pengeluaran. Jadi kamu siapin pengeluaran kamu dalam setahun. Katakan kamu untuk berkeluarga butuh 12 juta per bulannya. Ya udah, kamu siapin paling nggak 12 kali 12 juta, yaitu 144 juta sebagai dana darurat kamu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kamu kalau misalkan kenapa-napa, kamu bisa narik uang dari sini dulu ya. Tapi kalau misalnya kamu pengen ngatur sendiri berapa jumlah dana darurat kamu, itu boleh kamu sesuaikan dengan diri kamu aja. Cuman yang biasa aku kasih tahu di sini, ini adalah rule of thumb ya. Nah, kalau misalnya dana darurat ditaruh di mana, kamu boleh juga nih, kalau misalnya kamu pengen taruh dana darurat kamu, contoh di bank digital yang bisa setiap harinya memberikan return harian. Nah, itu lumayan banget ya. Atau boleh juga kamu katakan kamu taruh di Sukor Investable Fund, atau kamu taruh di reksadana pasar uang yang sifatnya selalu naik, sehingga kalau misalnya kapanpun kamu butuh dana, kamu tarik, nggak dalam keadaan minus. Boleh juga, daripada kamu taruh di bank aja, nggak mendapatkan return sama sekali ya, man. Atau boleh juga nih, kalau misalnya kamu membeli reksadana yang ada logo petirnya. Di sini kalau kamu lihat, di sini aku memiliki Manulife Dana Kasih Syariah, ada logo petirnya. Ini artinya apa? Ini artinya danaku bisa aku lakukan pencairan instan atau instant redemption. Artinya kapanpun aku pengen narik, itu bisa langsung detik itu juga cair. Nah, itu bisa kamu sesuaikan dengan diri kamu sendiri ya. Nah, jadi gitu ya buat Kak Fahmi, sebaiknya kamu siapkan dulu dana daruratnya, jumlahnya berapa, sesuaikan aja dengan keperluan kamu. Kalau misalkan kamu masih bingung, kamu boleh nonton video ini. Di sini aku udah siapin apa aja sih yang perlu kamu lakukan sebelum kamu mulai investasi. Dan kalau bisa kamu lakukan semua saran itu dulu, baru kamu mulai berinvestasi. Supaya investasi kamu nggak akan terganggu ya, kalau misalnya nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Semoga membantu buat kamu ya. Nah, jadi sekian aja videoku pada kali ini. Bagi teman-teman yang baru mulai invest, kamu boleh menggunakan kode referral yang udah aku tulis di deskripsi supaya kamu bisa mendapatkan bonus investasi. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.